Baik, kembali kita bertemu di dalam pelajaran teknik pengolahan audio. Dalam pertemuan ini, ya, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menganalisis pengolahan audio, ya, untuk dipadukan dengan video. Dan kita mampu memadukan audio dan video sesuai dengan tuntunan naskah, ya. Yang pertama yang akan kita pelajarin adalah memadukan audio dan video, ya. Nah, perhatikan di sini, dalam pembuatan video atau tidak dapat lepas dari adanya audio yang dihasilkan, ya. Artinya ketika ada video, alangkah baiknya kalau ada audio yang tertata rapi dan bagus dapat membantu memaksimalkan tampilan video. Itu biasanya, ya. Nah, perhatikan, suara atau audio yang terdapat pada video, ya, dapat memengaruhi atau mempengaruhi emosi para penonton, ya. Misalkan ketika ada film atau video tanpa suara, ya tentu kita bingung apa tujuan dari video tersebut. Tetapi ketika ada audio, maka kita tahu apa tujuan dari video tersebut. Perpaduan antara audio dan video berfungsi untuk memperhatikan, ya, besar kecilnya audio yang dihasilkan dari video yang sudah kita rekam sebelumnya. Nah, itu, ya. Itulah yang perlu kita ketahui dalam memadukan audio dan video. Ya, selanjutnya kita akan coba mempraktekkan atau memperhatikan contoh memadukan audio dan video, ya. Yang perlu kita siapkan adalah kita siapkan dulu pengolah audio video, ya, seperti Adobe Premiere, Filmora, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ya. Cuman di materi kita di situ menggunakan Adobe Filmora, ya, Adobe Premiere, ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba menggunakan aplikasi Filmora, ya. Kita akan coba menggunakan aplikasi Filmora, sama saja sebenarnya menggunakan Adobe Premiere, ya. Nah, yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah siapkan rekaman, ya, audio dan video yang akan dipadukan. Itu yang perlu kita siapkan dalam memadukan audio dan video. Yang keempat, ya, di sini kita akan coba membuat video pembelajaran, ya, memadukan video teks dan audio, ya. Berikut caranya, ya, dengan menggunakan Filmora, ya. Tapi di sini juga akan coba memperhatikan mana aplikasi Adobe Premiere. Nah, ini adalah tampilan daripada Adobe Premiere Pro, ya. Di sini juga sama saja, ya, tapi sama saja dengan Filmora, ya. Cuman di sini akan coba saya siapkan itu menggunakan Filmora, ya. Ini kalau ini adalah tampilan Adobe Premiere. Kita akan coba menggunakan Filmora 9, ya. Dalam Filmora ini yang perlu kita ketahui, ya, tadi saya katakan kita akan coba memadukan
video teks dengan audio. Nah, perhatikan di sini sudah saya siapkan, ya, sudah disiapkan apa-apa saja yang diperlukan. Yang pertama, tentu teksnya sudah ada, ya, audionya sudah ada, bahkan juga semacam musik, ya, untuk mengisi, ya, untuk mengisi dari rekaman itu sendiri atau video itu sendiri supaya lebih menarik diperhatikan. Perhatikan di sini, ya. Yang pertama ada di sini saya sediakan suara, ya. Misal kalau saya matikan dulu atau di-mute dulu suara-suara yang ada ini, ketika dijalankan video ini, di sini kompetensi dasar, ini untuk pelajaran di kelas sebelumnya, ya, tentang memahami video, ya, animasi. Misal ini ketika dijalankan, ya, belum ada suara yang menjelaskan tentang tentang teks ini, ya. Jadi dia hanya berjalan seperti itu saja, ya, nggak ada penjelasan kata atau keterangan daripada tulisan yang berjalan ini, ya. Tetapi sebelumnya sudah saya siapkan audionya dan di sini sudah saya samakan semua, ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat video pembelajaran yang menggunakan teks seperti ini, ya, bisa kita menggunakan Adobe Premiere dan juga menggunakan Filmora ini, ya. Nah, perhatikan di sini, ya, saya coba dulu dari awal kembali, ya, dari sini tadi, ya, dari kompetensi dasar ini. Nah, jadi ketika saya hidupkan suara audionya yang sudah saya rekam sebelumnya, maka keterangan dari video ini atau keterangan dari teks ini akan muncul dalam video ini, ya. Dan pengaturannya tentu kita samakan sesuai dengan teks yang tampil di layar seperti ini dan teks yang akan dijelaskan, ya. Perhatikan di sini, ya. Saya buka dulu suara audio yang sudah saya rekam sebelumnya untuk merekam teks ini, ya. Ini audionya semua dan sudah saya masukkan ke dalam project dari Filmora ini, ya. Misal seperti ini saya hidupkan, nggak usah dulu di-mute, maka kita jalankan. Kompetensi dasar memahami prinsip dasar animasi dengan keterampilan mengaplikasikan prinsip-prinsip animasi dalam produksi animasi. Nah, perhatikan semua teks yang ada di sini sudah dijelaskan menggunakan audio, ya. Kita lanjutkan. Di sini kita akan mempelajari 12 prinsip animasi. 12 prinsip utama pada animasi. Kita akan mempelajari kata animasi berasal dari kata animate yang berarti untuk membuat objek mati menjadi seperti hidup. Seorang animator profesional sepertinya harus mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Berikut ini merupakan 12 prinsip atau syarat animasi agar animasi terlihat seperti nyata. Yang pertama, timing atau waktu. Nah, perhatikan, itulah cara memadukan audio dengan video teks, ya. Sama halnya nanti dengan kalau ada video misalnya yang mau dibuat suaranya, atau mungkin ketika kita melakukan rekaman, kalau mungkin dalam jarak jauh, itu kan suara itu tidak maksimal. Nah, tentu kita siapkan juga suara, perekam suara
yang bisa kita masukkan kembali dalam video tersebut, ya. Jadi nanti kita akan coba juga membuat contoh yang seperti itu. Nah, kemudian supaya ketika misalnya kita membuat sebuah video, baik itu video pembelajaran maupun video tertentu, ya. Jadi bisa juga kita tambahkan suara atau musik untuk menambahkan bagaimana supaya kita lebih tertarik mendengarkannya. Di sini juga sudah saya siapkan suara, tapi masih di sini tadi masih saya mute-kan, ya. Jadi ketika saya hidupkan ini, ya, atau dia bisa dijalankan, maka ada musik juga yang mengiringi video pembelajaran ini, ya. Kita perhatikan. Ini menentukan apakah gerakan tersebut alami atau tidak. Misalkan gerakan orang berjalan terlalu lambat, sedangkan latar belakang terlalu cepat bergerak, atau bola yang memantul ke tanah, tetapi sebelum memantul, efek suara pantulan sudah terdengar. Jadi perhatikan, kita atur jangan pulanya terlalu lebih besar musik daripada yang menerangkan. Jadi bisa dikelola menggunakan aplikasi ini sendiri. Misal kalau di sini tadi terlalu besar, maka suaranya di sini dikurangi, ya, supaya nggak terlalu besar. Coba kita jalankan. Jadi maka musik itu sudah sekalian kita melihat pembelajaran sepertinya atau keterangan dari teks yang ada di layar video atau yang ada di dalam video, ya. Ya, itu membuat kita lebih tertarik dalam pembuatan video tersebut, adanya musik yang mengiringi, ya. Itulah cara memadukan sebuah video dengan audio, ya. Dalam contoh ini tadi sudah kita buat, ya, bahwa ini memadukan video teks, ya, dengan audio, ya. Itulah caranya. Jadi yang perlu kita siapkan di sini, ya, kita siapkan dulu materi yang mau kita buat suaranya, karena ini materi pembelajaran. Kemudian kita siapkan rekaman atau audionya untuk menerangkan teks tersebut. Baru kita padukan menggunakan aplikasi, seperti aplikasi yang kita gunakan di sini adalah menggunakan Filmora, atau bisa juga menggunakan Adobe Premiere Pro, ya. Tergantung mana yang lebih mudah kita gunakan, ya. Jadi itulah saya pikir cara untuk memadukan video dengan audio dalam pertemuan ini. Selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan ya. Coba kalian kerjakan latihan berikut ini di buku latihan, ya, khusus nomor 3, ya. Silahkan praktekkan tugas 42 yang ada di dalam materi pelajaran yang Bapak kirim, atau mungkin di dalam buku paket yang sudah dibagikan, ya. Jadi kerjakan, kirimkan menggunakan video di aplikasi yang sudah kita sepakatin, khusus nomor 3, ya. Buat dalam bentuk video. Jadi nanti buat misalnya kurang lebih 1 atau 2 menit menerangkan sebuah materi pelajaran yang dimana di dalamnya ada audio untuk menerangkan materi pelajaran tersebut, ya. Sekian dan terima kasih. Inilah pertemuan kita di pertemuan ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, ya.